Kondisi anak demam tapi kakinya dingin adalah situasi yang umum sering dialami oleh ibu-ibu. Ditandai dengan suhu tubuh yang meningkat, namun telapak tangan dan kaki terasa dingin. Kira-kira apa penyebabnya? Kondisi ini bisa aja membingungkan orang tua, karena suhu tubuh yang tinggi biasanya dikaitkan dengan sensasi hangat di kulit. Tapi kalau tangan dan kakinya dingin, orang tua pasti panik. Apakah yang sebenarnya terjadi? Gimana penjelasannya? Dan harus bagaimana? Bersama saya Dr. Bimo, yuk kita bahas semuanya di video ini. Hai, saya Dr. Bimo. Di channel ini saya banyak membahas berbagai informasi kesehatan dan juga konten menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kamu. So, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih. Pada dasarnya, demam adalah mekanisme pertahanan tubuh untuk melawan dari infeksi. Jadi ketika ada demam, kita perlu langsung memikirkan, wah ini ada infeksi di tubuh, ada virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Ketika patogen tadi masuk dan tubuh mendeteksi adanya ancaman, otak akan mengatur ulang suhu dari tubuh kita agar menjadi lebih tinggi. Kenapa? Tujuannya agar kuman atau virus di dalam tubuh nggak bisa berkembang biak atau bereplikasi di dalam tubuh kita secara ideal. Gimana caranya? Yaitu dengan meningkatkan metabolisme tubuh sehingga kalor yang terbentuk akan lebih banyak. Tapi akibatnya anak jadi lemes, nggak ada energi, karena semua energi difokuskan untuk meningkatkan suhu. Dan yang kedua, sebisa mungkin tidak banyak panas yang dikeluarkan dari tubuh. Nah, cara kedua inilah yang bikin tangan dan kaki terasa dingin. Kok bisa? Jadi ketika tubuh nggak mau banyak panas keluar dari tubuh, pembuluh darah yang jauh dari organ vital, jauh dari badan dan kepala, itu akan mengalami vasokonstriksi atau penyempitan. Tujuannya agar aliran ke sana nggak banyak dan nggak banyak panas yang dilepaskan. Akibatnya, panas dikonsentrasikan di bagian kepala dan badan, sehingga badan dan kepala terasa panas. Tapi kaki dan tangan sebaliknya, dia malah terasa dingin. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah yang harus orang tua lakukan adalah lakukan pengukuran suhu secara berkala agar bisa mendapatkan data objektif suhu tubuh. Usahakan gunakan termometer di ketiak agar angkanya bisa lebih akurat. Ini bisa menjadi data progres pengobatan atau data untuk dikonsultasikan dengan dokter. Yang kedua adalah berikan cairan. Karena pada saat suhu tubuh tinggi, banyak cairan yang akan menguap atau terevaporasi dari tubuh, sehingga anak bisa jatuh ke dalam keadaan dehidrasi. Ini akan menambah anak menjadi lemes dan semakin lemah. Selanjutnya, bila anak tidak ada riwayat kejang, maka tidak perlu panik, karena mencegah dehidrasi itu lebih penting dibandingkan menurunkan panas. Tapi, kalau anak ada riwayat kejang, peningkatan suhu tubuh bisa jadi pemicu. Sehingga ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menurunkan suhunya. Yang pertama adalah kompres hangat. Pada suhu tinggi, tubuh mencegah panas keluar dari tubuh dengan vasokonstriksi, seperti yang tadi udah dijelaskan, yaitu dengan mengecilkan pembuluh darah agar panas itu nggak bisa keluar. Dengan kompres hangat, pembuluh darah akan terbuka, panas akan lebih cepat keluar dari tubuh. Dan dengan kompres hangat di dahi, ketiak, atau selangkangan, ini bisa membantu menurunkan suhu tubuh sekaligus mengurangi dingin yang terjadi di kaki dan tangan tadi. Selain itu, jika suhu tubuh anak sangat tinggi atau anak merasa tidak nyaman, berikan obat penurun demam sesuai dosis untuk anak-anak, seperti paracetamol atau ibuprofen. Ingat, dosis untuk anak didasarkan dengan berat badan. Selalu baca aturan pakai agar dosis sesuai dengan kebutuhan. Dan yang paling utama, yang harus orang tua tahu, demam tidak akan hilang kalau infeksinya masih ada. Jadi untuk menyembuhkan demam, infeksi harus sembuh. Untuk infeksi virus, bukan antibiotik solusinya. Istirahat dan nutrisi yang cukup akan memberikan sistem imun cukup dukungan untuk melawan virus. Bila demam berlanjut selama berhari-hari atau terjadi kejang, jangan ragu langsung konsultasi dengan dokter untuk penanganan lebih lanjut. Semoga penjelasan dan solusinya udah cukup jelas. Saya Dr. Bimo, kita ketemu lagi di video berikutnya.